Selamat malam semuanya. Balik lagi di channel Cipta Agustia. Kali ini kita berada di CLDK episode keempat, yaitu cerita tentang pemuda di kosan berhantu. gimana kelanjutannya? Langsung aja, let's check this out. Kali ini ada sebuah cerita tentang seorang pemuda di kosan berhantu. Nah, pemuda ini adalah seorang perantau untuk bekerja di sebuah perusahaan. Suatu malam, dia mencari kosan. Dikala itu, suasana hujan, guys. Pemuda ini dapatlah dia satu kosan. Kosan ini suasananya di depan itu ada aliran sungai dan di belakang kosan ini ada banyak pohon bambu, guys. Namun dia tidak habis pikir, langsung saja karena suasana hujan dia langsung deal untuk menempatkan di kosan itu. Satu minggu sudah berlalu. Suasana masih seperti biasa, guys. Namun suatu ketika di satu malam Jumat, mulai ada suatu kejanggalan. Pemuda tersebut bekerja di shift 2, guys. Jadi pulang itu sekitar jam 12 malam. Dia dalam perjalanan ke kosannya masih biasa saja, guys. Namun begitu dia sampai ke dalam kosannya, maksudnya di depan kosannya, saat dia ingin membuka pintunya, ada sesosok hitam di dalam kosan, guys. Di situ dia mulai berteriak, guys. Lalu dia berlari keluar kosan tersebut dan meminta pertolongan. Kebetulan ada seorang bapak-bapak yang ternyata dia ada pemilik kosan di sebelah kosan yang dia tempati tersebut. Bapak-bapak ini pun kaget, guys. Dia bertanya, ada apa? Langsung dia menceritakan kejadian yang baru saja dialami. Dia melihat sosok hitam besar tanpa kepala di dalam kosannya. Kaget. Bapak-bapak itu kaget, sangat kaget. Lalu mereka berdua pun mengecek ke dalam kosannya. Dan benar saja itu, sosok itu pun masih ada di dalam kosan tersebut, guys. Singkat cerita, mereka menemukan orang yang bisa, istilahnya orang yang berilmu, lalu diterawang oleh orang tersebut. Jadi ternyata ada sebuah kejadian kelam di kosan tersebut. Jadi di dalam kosan tersebut ada sebuah pembantaian dan pembunuhan. Dengan sadisnya tersangka itu kepalanya hingga putus. Lalu ternyata di situ bapak tersebut mengakui kalau sebenarnya memang ada kejadian janggal di dalam kosan tersebut. Jadi di dalam kosan tersebut ada sebuah pertikaian yang mengakibatkan ada tewasnya salah satu orang yang berada di dalam kosan tersebut. Singkat cerita, ahli spiritual ini menerawang kembali dan memasukkan sosok makhluk tersebut ke bapak pemilik kosan. Nah ternyata di situ makhluk tersebut meminta pertolongan. Dia meminta untuk dicarikan kepalanya karena ternyata saat kejadian sadis itu kepalanya dikubur dengan sembarangan, guys.
Lalu mereka pun menyadarkan bapak tersebut, mengeluarkan makhluk dari tubuh si bapak kosan. Tanpa berpikir panjang, karena sosok makhluk itu pun tidak memberitahukan lokasi di mana, mereka pun menyisir kosan. Karena pada kejadian sadis itu, saat warga melihat jenazah tanpa kepala itu, mereka tidak menemukan kepalanya tersebut, guys. Jadi mereka menguburkan korban itu tanpa kepala. Nah, jadi bergentayanganlah di kosan tersebut. Tibalah mereka di pohon-pohon bambunya, guys. Nah, di situ tercium bau amis. Tercium bau amis di situ. Amis yang sangat menyengat gitu, seperti bau bangkai. Karena ternyata kejadian tersebut sebelum pemuda masuk di kosan tersebut itu kurang lebih kejadiannya jeda waktu 1 bulan, guys. Nah, itu sangat lama ya waktunya. Karena jadi 1 bulan sebelum kosan itu ditempati oleh pemuda, ada sebuah kejadian yang sangat sadis. Lalu mereka menyisir bau bangkai di mana itu. Kaget kan, wah, bau sekali nih bangkai, sangat menyengat itu. Ini bukan bangkai tikus atau apapun ini, karena bau bangkainya ini berbeda, guys. Dan mereka pun mulai menyisiri bau tersebut, mengikuti bau, semakin menyengat. Sampailah mereka di pohon bambu, dan tengah-tengahnya itu, jadi si pohon bambunya ini membentuk seperti U gitu, guys. Nah, di tengah-tengahnya ini ada sebuah gundukan tanah yang meninggi gitu. Jadi kalau misalnya dari kosan ini tidak terlihat, guys, namun begitu disisir ke belakang kosan itu terlihat gundukan tanah. Mereka kaget, wah, gundukan apa ini gitu. Lalu mereka gali, guys. Mereka gali dalam, cukup dalam. Mereka sangat kaget. Mereka menemukan kain putih yang berlumuran darah hitam. Karena darahnya itu sudah lama ya, jadi dia mulai menghitam darahnya. Mereka pun kaget, guys, beristighfar, astagfirullahaladzim. Ini sih sepertinya korban yang kemarin dibunuh dengan sadis itu. Langsung mereka buka itu, pasti itu pusat bau bangkainya itu dari bungkusan kain putih itu, guys. Pas begitu mereka buka, benar saja mereka kaget, guys. Itu isinya adalah kepala seseorang yang bukan lain adalah korban dari pembunuhan sadis itu. Singkat cerita, kepala itu pun dimakamkan kembali bersama dengan tubuh dari pembantaian sadis yang ada di kosan tersebut, guys. Nah, setelah semuanya selesai, itu semuanya dikuburkan kembali, kepalanya dikuburkan kembali, kosan itu pun tetap berhantu, guys. Pemuda itu pun tidak kuat. Jadi begitu pemuda ini pun kan tidak kuat ya. Dia mencari kosan. Dia mulai mencari kosan baru, guys. Karena dia tidak mau dihantui di kosan tersebut. Si bapak itu pun pusing gitu, dan takut kalau semuanya tuh terbongkar. Nah, di situ bapak itu pun meyakinkan pemuda tersebut untuk tinggal kembali di kosan tersebut, karena
sebenarnya bapak tersebutlah yang membantai hantu tersebut saat menjadi korban pembunuhan, guys. Ternyata bapak kosan itu adalah tersangka. Diceritakan kan oleh bapak kosan tersebut, guys. Saya hilang. Saya adalah kakak dari pemilik kosan ini. Dijelaskan oleh bapak kosan tersebut. Dia pun iri kepada adiknya ternyata, guys. Karena adiknya ini sangat sukses dengan kontrakan yang ditempati oleh pemuda tersebut. Makanya mengapa kontrakan itu menjadi seram? Karena ada pembantaian sadis yang dilakukan oleh bapak kosan ini, guys. Yang bukan lain adalah korbannya itu adalah pemilik kosan tersebut, pemilik kosan yang sebelumnya, sebelum bapak kosan ini sekarang. Pemuda itu pun tidak peduli, dia ingin keluar gitu. Tidak pak, saya ingin keluar pak. Saya tidak mau mendapatkan teror-teror hantu seperti ini, saya takut. Karena hantunya ini seringkali bermunculan, guys. Saat dia mandi pun terkadang dia berada di belakangnya, guys. Jadi ternyata suatu ketika satu hari setelah kejadian tersebut, kejadian yang setelah dikuburkan kepalanya tersebut, hantu tersebut masih bergentayangan, guys. Dan di situ menjadi sebuah tanda tanya besar. Baik lagi lah si ahli spiritual ini, dia menjelaskan sesuatu. Kalau dia menyebutkan kalau misalnya hantu ini ingin membalaskan dendamnya pada bapak kosan. Lalu diterawanglah oleh si ahli spiritual ini gitu. Gimana caranya agar kosan ini bisa kembali aman, tidak ada hantu yang bergentayangan. Dia seperti memanggil, seperti membuat ritual pemanggilan roh. Didatangkanlah roh halus tersebut di depan mereka dengan cara memasukkan roh tersebut ke dalam pemuda tersebut. Jadi ternyata roh tanpa kepala tersebut atau hantu tanpa kepala tersebut meminta tumbal. Tumbalnya itu apa? Tumbalnya itu adalah bapak kosan. Singkat cerita, si bapak kosan ini menjadi sangat gelisah, guys. Dia selalu kepikiran takut akan rahasianya terbongkar, guys. Karena dia sudah mengancam pemuda tersebut dan juga ahli spiritual tersebut agar tidak membongkar rahasianya, guys. Karena dia sangat takut akan kehidupan yang sangat kelam atau masa depan suram gitu. Istilahnya walaupun dia hidup aman, namun kosannya itu tidak laku, guys. Nah disitulah dia mulai membawa pisau dari rumah. Dia mengambil pisau dari rumah. Untuk apa? Jadi saat pemuda ini dan ahli spiritual melakukan pemanggilan roh, dia itu berniat untuk membunuh pemuda tersebut dan juga ahli spiritual agar semuanya aman. Roh tersebut langsung mendatangi bapak kosan yang sedang membawa pisau yang akan menikam mereka berdua. Diketoklah pintu oleh bapak kosan tersebut. Di sini terlihat saat itu suasana hujan, guys. Hujan yang sangat deras. Bapak kosan itu memakai jas hujan. Lalu begitu pintu dibuka, mati lampu, guys. Mati lampu. Bapak itu pun mengeluarkan pisaunya dan ingin menikam. Mereka berdua pun, si pemuda ini
dia sudah sadar itu. Namun si alim spiritual ini langsung kaget guys, karena si bapak ini mengeluarkan pisau dan dengan raut wajah yang ingin benar-benar menusuk mereka itu. Raut wajah yang seram, yang jahat, raut wajah jahat itu. Namun di sini hantu tersebut pun langsung berada di belakang bapak kosan ini guys, dan dia pun mencekiknya bapak kosan tersebut. Dia melawan, memberontak karena dia berani kan memakai pisau gitu. Pisaunya itu tidak bisa mengenai roh tersebut guys, roh hantu bergantayangan itu, karena memang roh tidak bisa tusuk. Nah begitu dia mulai tercekik kembali, dia mulai kehabisan napas itu. Si ahli spiritualnya ini dan pemudanya ini hanya shock, kaget melihatnya guys, karena mereka pun ketakutan dengan pisau yang dibawa bapak kosannya. Lalu dia pun tersandung guys, ke lantai dan tertusuk oleh pisau tersebut hingga mengakibatkan bapak kosan itu tewas guys. Nah disitulah kejadian sangat seram guys, karena bapak kosan tersebut meninggal oleh hantu tersebut. Lalu singkat cerita, keesokannya tidak ada gangguan roh tersebut. Karena apa? Karena memang saat mereka melakukan pemanggilan roh, si roh tersebut meminta tumbal, yaitu bapak kosannya. Nah disitulah mungkin tumbalnya itu sudah tercapai, sudah terpenuhi. Kosannya itu kembali normal, tidak ada apa-apa guys. Pesan moral untuk video kali ini, jangan pernah kita iri dengan rezeki orang lain, karena kita belajar dari sosok bapak kosan ini. Dia itu sangat iri dengan adiknya yang kosannya itu selalu ramai, selalu ada yang menempatinya, sementara kosan dia pun tidak ada yang menempatinya. Karena kita harus introspeksi diri guys, mengapa seperti itu. Karena adiknya ini sangat pintar, dia merawat kosannya tersebut, dia ngecat dindingnya itu. Sedangkan kalau kakaknya ini, kosannya ini tidak diperdulikan guys. Jadi apa gitu, orang yang ingin survei ke kosannya itu pun pasti tidak akan memilih kosan tersebut guys. Jadi kita harus introspeksi diri, apa yang kita rawat itulah apa yang kita tuai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu di CLDK episode selanjutnya bersama saya Cipta Gustian. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini guys. Selamat malam semuanya.